Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Tak Selamanya Aku Lemah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Tidurlah, kita bicara lagi besok. Gala akan mengakhiri panggilan itu, tetapi Arina menyela dengan pertanyaan tentang Rara. Apa Rara baik-baik saja? Dia hanya kelelahan, saut Gala. Syukurlah. Arina menghela nafasnya. Sepertinya kalian sangat dekat. Ya, Rara anak tunggal. Sejak kecil dia sangat manja dan menempel padaku. Ada apa? Jangan bilang kamu cemburu, goda Gala. Cemburu? Arina tertawa di seberang sana. Baiklah, aku mau tidur. Tanpa menunggu jawaban Gala, Arina lebih dulu mematikan ponselnya. Dasar tidak sopan, gumam Gala meletakkan ponsel itu ke sisi bantalnya. Gala merebahkan diri ke tempat tidur, menatap langit-langit kamar dengan pikiran menerawang jauh. Menikahi Arina. Mengingat itu membuat senyum tipis terbit di bibir Gala. Dulu sekali saat keduanya masih anak-anak, Gala sering memamerkan Arina pada teman-teman sekolahnya dengan mengatakan kalau dia sudah besar nanti, gadis kecil berkuncir kuda itu akan jadi istrinya. Namun setelah Gala pergi ke luar negeri untuk melanjutkan sekolahnya, kenangan akan Arina mulai menghilang dari benaknya. Saat SMP bahkan SMA, diam-diam Gala memperhatikan Arina dari kejauhan. Saat remaja, Gala adalah tipikal anak laki-laki yang pemalu, sehingga dia tidak berani menemui Arina secara langsung. Keberaniannya hanya sebatas mengambil fotonya diam-diam. Di laci mejanya foto Arina bahkan masih tersimpan rapi hingga sekarang. Saat kembali dari luar negeri dan mengetahui Arina sudah berhubungan dengan Angga, Gala hanya bisa memantau dari kejauhan. Dan saat mengetahui Angga berselingkuh, Gala tidak bisa menahannya lagi. Gala berusaha menyelamatkan Arina dan tetap merahasiakan identitasnya. Arina berdiri di depan cermin, sesekali memutar tubuh langsing berbalut gaun kebaya dengan riasan payet yang membuat gaun itu terlihat elegan. Kamu cantik, Rin. Entah sudah yang keberapa kalinya Sisil memuji. Gak perlu bohong kok, Sil. Katakan saja yang sejujurnya. Aku bagus gak pakai ini? Ya malah gak percaya. Kan aku udah bilang kamu itu nyaris sempurna. Sisil menyunggingkan senyum lebar di bibirnya. Hari ini pernikahan Arina dan Gala akan terjadi. Setelah melalui perbincangan panjang, keduanya memutuskan menggelar acara sederhana di kediaman Manggala. Hubungan tidak baik antara Aini, Gala, dan Martin membuat mereka memutuskan hanya akan mengadakan acara sederhana untuk pernikahan itu. Rin, Gala itu seperti apa sih? Apa dia baik? Tanya Sisil yang bahkan belum sempat bertemu langsung dengan Gala. Dia menyebalkan, sahut Arina dengan datar. Lalu kenapa kamu mau menikah sama dia? Tanya Sisil lagi. Terpaksa lah. Apalagi memangnya? Namanya juga berjodohan. Arina kembali duduk dengan pandangan luruh menatap cermin besar di hadapannya. Kamu gak hamil kan, Rin? Sisil sedikit berbisik takut ada yang mendengar ucapannya.
Ya ampun, sembarangan. Aku gak semurah itu kali, Sil. Arina mendengus kesal. Gini-gini masih virgin tahu, sambungnya lagi. Sisil mendekat pada Arina, bayangan gadis itu turut muncul di cermin. Kamu yakin selama 1 tahun itu gak terjadi apa-apa antara kamu dan pria itu, Rin? Bisiknya. Maksudmu Delon? Iyalah, siapa lagi memangnya? Enggak. Kami bahkan tidur di kamar terpisah. Sampai sekarang hal itulah yang terus aku syukuri. Sisil mengelus pundak Arina dengan lembut. Suasana seketika berubah sendu. Namun Sisil pandai mencairkan kesedihan itu menjadi sebuah candaan. Apa dia nggak normal ya? Bisa-bisanya gadis secantik kamu dianggurin. Dia normal kok. Gimana aku nggak dianggurin? Pacarnya hampir tiap malam tidur di kamarnya. Idih, gila apa mereka? Bukan lagi, aku bahkan sering melihat mereka begituan di sofa ruang tamu. Kadang disuruh juga. Masa sih, Rin? Mereka kehilangan urat malu apa ya? Membayangkannya saja membuat Sisil ingin muntah sekaligus geram. Bagaimana dengan Arina yang menyaksikannya secara langsung. Pasti Arina sangat terpuruk kala itu. Baginya dulu Delon adalah suaminya. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat pasangan berselingkuh di depan mata. Nah sudah jangan bahas masa lalu. Toh Delon sudah berubah sekarang. Setelah banyak kehilangan, aku harap dia bisa hidup lebih baik. Semoga saja. Di luar pagar tinggi dan menjulang, sosok yang tengah dibicarakan oleh Arina dan Sisil tengah berdiri mematung di sisi jalan. Memakai topi hitam lengkap dengan maskernya. Delon terus memperhatikan bangunan megah di hadapannya. Bagaimana bisa aku menjadikan Tuan Putri itu sebagai pembantu di rumahku yang sangat sederhana? Lirik Delon berkaca-kaca. Hatinya sudah sepenuhnya terbuka. Perlakuan buruknya pada Arina di masa lalu sangat ia sesali sepanjang waktu. Namun tidak ada yang bisa Delon lakukan untuk menebus semuanya. Arina Putri Manggala. Status perempuan itu sangat sulit untuk digapai. Delon merasa seperti butiran debu di hadapannya. Aku janji, Rin, suatu hari nanti aku akan menebus semua kesalahanku dan membalas semua kebaikanmu padaku dan ibuku. Aku janji. Lirik Delon dengan air mata menetes membasahi pipi. Dan bip, bunyi klakson mobil membuat Delon tersadar dan langsung menjauh dari pagar. Delon bersembunyi di balik pohon saat mobil Gala berbelok dan memasuki pagar. Dari kaca yang terbuka, Delon bisa melihat wajah pria yang akan menikahi Arina. Dia sangat tampan dan pantas untuk Arina. Lirik Delon berusaha menghilangkan rasa sesak di dadanya. Delon akan menjauh dari sana. Namun baru saja ia melangkah, pandangannya tertuju pada mobil taksi yang berhenti di sisi jalan. Pintu mobil terbuka, seorang wanita berkacamata hitam turun kemudian berdiri di sisi jalan dan menatap ke arah kediaman Manggala. Delon berlari dan sembunyi di balik pohon. Sedang apa Intan di sini? Kenapa dia memandangi rumah Arina? Apa dia sedang merencanakan sesuatu? Aku gak akan membiarkan hal buruk terjadi pada Arina. Tak berselang lama Intan kembali masuk ke mobil taksi dan melesat pergi. Tidak ingin kehilangan kesempatan, Delon pun menaiki taksi yang lain dan mengejar Intan. Ikuti mobil di depan, Pak. Jangan sampai lolos, ucap Delon pada sopir taksi. Pandangannya tak lepas dari mobil di depan. Mobil itu terus melaju hingga akhirnya berhenti di depan sebuah gedung tinggi menjulang. Sebuah bangunan apartemen megah di tengah kota. Delon terus memantau dari dalam mobil saat Intan turun dan berjalan tergesa menuju apartemen tersebut. Apa dia tinggal di sini ya? Tapi dari mana dia dapat uang untuk menyewa unit apartemen di sini? Ini pasti harganya sangat mahal. Delon memperhatikan bangunan itu penuh tanda tanya besar. Intan sama sebagai dirinya, tidak memiliki apapun saat pergi. Atau wanita itu punya tabungan yang dia tidak tahu.
Delon akan turun memeriksa, tetapi ia segera mengurungkan niat dan kembali menutup pintu mobil saat Intan tiba-tiba saja kembali. Wanita itu kini sangat berbeda. Caranya berpakaian membuatnya terlihat jauh lebih cantik dan elegan seperti wanita-wanita kaya. Delon mengerutkan kening saat melihat seorang lelaki paruh baya turun dari mobil dengan senyum lebar menghiasi bibirnya. Pria itu menuju Intan yang berdiri menunggunya. Keduanya saling bertukar senyum kemudian saling memeluk. Pria yang lebih pantas sebagai ayah bagi Intan itu bahkan tidak canggung mengecup pipi wanita itu di depan umum. Apa-apaan ini? Delon tidak bisa menahan diri lagi. Mungkin benar, Intan sudah kabur darinya, tetapi belum ada kata terakhir dalam hubungan mereka. Intan masih kekasihnya. Intan! Delon menyeru dengan nafas yang terburu. Pasangan beda usia di depan sana sontak menoleh bersamaan. Intan tampak terkejut, sementara pria setengah tua itu kebingungan. Jadi ini yang kamu lakukan selama ini? Kamu meninggalkan aku demi pria tua bangka ini? Amarah Delon meledak. Bagaimana tidak? Selama ini dia rela melakukan apapun untuk wanita itu. Bahkan hampir semua uangnya dia berikan untuknya. Tetapi Intan sama sekali tidak menghargai hubungan mereka. Siapa dia, Hani? Tanya pria itu sembari merangkul pinggang ramping Intan dengan mesra, membuat Delon semakin terbakar. Bukan siapa-siapa, Om. Dia hanya teman lama. Izinkan aku bicara dengannya sebentar, oke? Intan melepaskan tangan pria itu darinya dan menarik lengan Delon membawanya menjauh. Jangan lama-lama sayang. Kita harus pergi setelah ini. Seru pria itu dan Intan membalasnya dengan senyuman memanis semanis gula. Apa yang kamu lakukan di sini? Intan menatap Delon dengan geram. Melihat bagaimana Intan bersikap, Delon pun semakin parah. Delon mencengkram lengan wanita itu dengan sangat kuat hingga Intan meringis kesakitan. Beraninya kamu mengkhianati aku, Intan. Mata Delon memerah menahan marah. Lepaskan tangan kotormu dariku. Kamu gak pantas menyentuhku. Intan menghempas lengan Delon hingga melepaskannya. Sadar diri, Delon. Lihatlah bagaimana caramu berpakaian. Kamu seperti gelandangan yang penuh dengan kuman. Beraninya kamu menyentuhku. Ih. Delon pun melihat pada dirinya dan menyadari apa yang dikatakan Intan memang benar. Dia tampak seperti seorang pengemis sekarang, sementara Intan dia seperti seorang nyonya. Hubungan kita sudah berakhir. Jadi lebih baik kamu sadar diri dan menjauh dariku. Intan berbalik badan berniat meninggalkan Delon. Tetapi pria itu tidak terima. Dengan gerakan cepat dia meraih lengan wanita itu. Lepaskan aku! Berontak Intan sembari berusaha lepas dari Delon. Dan hal itu disaksikan oleh pria tua yang sedari tadi tidak melepaskan pandangan dari mereka. Kurang ajar. Pria itu berubah geram saat melihat wanitanya disentuh laki-laki lain. Kalian, habisi laki-laki itu. Titahnya pada dua bodyguard yang berdiri tidak jauh darinya. Dua pria berbadan kekar itu pun mengangguk, kemudian berlari ke arah Delon dan Intan. Dan bruk. Satu pukulan mengenai wajah Delon hingga pria berbadan kurus kering itu terpental dan jatuh ke tanah. Tidak berhenti sampai di situ. Dengan kaki besar dan sepatu berbahan keras, dua pria itu menendang tubuh lemah Delon berulang kali hingga Delon tak berdaya. Intan yang menyadari Delon bisa saja tiada saat itu juga langsung berlari ke arah om-om yang tak lain adalah kekasihnya itu dan merayunya. Minta anak buah om untuk berhenti atau dia tiada. Pintanya dengan suara dibuat manja. Biarkan saja, dia bahkan sudah berani menyentuhmu. Enggak om, ini bukan untuk dia tapi untuk om. Aku gak mau om terkena masalah hanya gara-gara laki-laki gak berguna seperti dia. Pria itu terlihat berpikir sejenak kemudian membenarkan perkataan Intan. Berhenti, ucapnya dengan lantang. Kedua anak buahnya pun menghentikan aksi mereka dan meninggalkan Delon yang terkulai lemah tak berdaya dengan banyak darah mengucur di setiap bagian tubuhnya. Intan dan pria itu pun masuk mobil kemudian melesat pergi tanpa menghiraukan kondisi Delon sama sekali. Di sisi lain,
Saya terima nikahnya Arina Putri Manggala binti almarhum Firman Manggala dengan mahar tersebut tunai. Kalimat sah menyebut ucapan dari penghulu yang menikahkan Gala dan Arina di hari itu. Senyum lega terlihat di setiap wajah orang-orang yang hadir di sana. Namun tidak dengan Arina. Tubuhnya membeku, bibirnya seketika keluh. Semua terlalu cepat baginya. Rasanya aneh saat kalimat itu diucapkan oleh Gala untuk mengesahkan mereka sebagai pasangan suami istri yang sah secara agama maupun negara. Namun senyum mengembang aini dan kelegaan di wajah langit membuat Arina merasa bahwa pilihannya menyetujui pernikahan itu sudahlah benar. Cinta. Jelas perasaan itu belum muncul sedikit pun di dalam hatinya untuk Gala. Arina hanya menjalani semuanya sebagai sebuah kompromi. Tidak ada resepsi, hanya acara syukuran sederhana yang dihadiri teman, dekat, dan keluarga. Kejadian di masa lalu bahkan membuat Arina tidak ingin mengadakan pesta apapun. Tidak ada alasan yang tepat untuk merayakan pernikahan itu. Kita tinggal di sini dulu, atau langsung ke rumah mama, ucap Gala pada Arina yang sedang sibuk di dapur, membantu membereskan sisa-sisa acara. Sementara tamu lain sudah pulang. Terserah kamu aja, sautnya datar. Katakan yang jelas Arina. Aku gak paham dengan jawaban itu. Bahasamu terlalu ambigu. Gala mengikuti setiap pergerakan Arina. Beberapa asisten rumah tangga yang melihat mereka pun sontak menjauh dari dapur, memberi ruang untuk pasangan pengantin baru itu. Mulai sekarang, belajarlah untuk hidup berdampingan dengan wanita ambigu ini. Arina tersenyum tipis kemudian mencuci tangannya di wastafel. Apa aku sudah salah langkah? Gimana ini? Semuanya sudah terlanjur. Goda Gala yang kembali mengikuti Arina yang kini duduk di ruang makan dengan segelas air di tangan. Kenapa enggak kamu pikirkan jauh-jauh hari? Kamu sudah terjebak dan gak akan bisa kembali lagi sekarang. Balas Arina kemudian meminum air putihnya di gelas. Baiklah, kita menginap dulu malam ini. Aku juga ingin tahu di mana istriku tidur selama ini. Ucapan Gala membuat Arina tersedak. Matanya melotot sempurna. Jangan katakan itu. Perutku sakit. Sadarlah istriku. Mulai hari ini aku adalah suamimu. Ucap Gala dengan senyuman penuh makna. Arina menoleh ke kanan dan ke kiri memastikan tidak ada yang sedang mendengarkan pembicaraan mereka berdua. Jangan lupakan perjanjian kita, Tuan Gala. Atau Arina tidak jadi meneruskan kalimatnya saat seseorang menghampiri mereka dan memanggil Gala dengan suara manja. Rara, gadis itu bahkan belum pergi saat yang lain sudah pulang. Kak, aku nginep sini ya? Rengeknya. Gala terkejut, permintaan Rara jelas tidak masuk akal. Kenapa dia harus menginap di rumah Arina? Ngapain, Ra? Tanya Gala dengan suara pelan. Aku mau lebih kenal Kak Arina. Kak, aku mau tidur sama dia malam ini, boleh ya? Arina tersenyum penuh makna. Entah kenapa dari awal bertemu Rara dia sudah menduga ada sesuatu yang aneh pada gadis itu. Boleh dong, tidur saja di kamarku. Aku gak punya adik. Ini akan sangat menyenangkan, ucap Arina. Beneran Kak? Boleh? Rara berbinar. Iya, mau ke kamar sekarang? Ajak Arina. Gala mengusap wajahnya kasar. Dia bahkan sangat penasaran dengan isi kamar Arina. Mungkin lain kali. Baiklah, aku akan antar mama pulang dulu, ucap Gala kemudian menuju ruang tengah di mana mamanya masih mengobrol dengan langit. Rara menggandeng lengan Arina tepat di saat wanita itu akan menyusul Gala. Ayo Kak, aku gak sabar lihat kamar kakak. Arina pun terpaksa menuruti Rara. Mereka pun menaiki anak tangga menuju kamar. Mama, mau pulang sekarang? Aku antar, ucap Gala pada Aini. Kamu nginep di sini? Tanya wanita itu. Iya, untuk malam ini saja. Besok kami ke rumah mama. Tapi kan ada Rara sayang. Mama sama dia aja.
Rara menginap di sini, Ma. Dia mau tidur sama Arina. Loh, kok gitu? Gimana sih anak itu? Biar Mama bicara sama dia. Aini bangkit dari duduk untuk mencari Rara dan memarahinya. Namun Gala mencegahnya. Biarkan saja, Ma. Dia hanya mau kenal Arina lebih dekat. Tapi gak gitu juga lah, Gal. Rara bisa datang lain hari, gak malam ini juga. Langit yang mendengar obrolan ibu dan anak itu hanya terdiam. Baginya sikap Rara juga terbilang tidak wajar. Andai pun Rara adik kandung Gala, rasanya tidak pantas gadis itu bersikap seegois ini. Maaf Langit, Rara malah merepotkan, ucap Aini pada Langit. Gak apa-apa Tante. Bahkan aku berharap Tante juga menginap di sini malam ini. Pulangnya besok saja, balas Langit dengan senyum di bibirnya. Lain kali aja ya, Tante akan pulang sekarang. Gala dan Aini berjalan ke arah pintu utama dengan Langit di belakang mereka. Namun baru sampai di depan pintu, mereka dikejutkan dengan suara bel rumah yang berbunyi. Seorang ART berlari menuju pintu depan dan membukanya. Saat pintu terbuka, ekspresi wajah Aini seketika berubah. Di depan pintu, Martin berdiri dengan seorang wanita yang usianya jauh lebih muda darinya, seolah ingin memperlihatkan betapa harmonisnya hubungan mereka. Wanita itu dengan sengaja menggandeng lengan papanya Gala dengan mesra di hadapan mereka. Kalian gak mau mempersilahkan kami masuk? Wanita itu membuka suara. Aini berusaha menenangkan diri, meskipun hatinya bergemuruh saat itu. Pergilah, kami tidak menerima tamu, ucap Gala sembari menggandeng pundak mamanya, membawanya keluar. Kami pulang dulu bang, ucap Gala pada Langit. Langit pun mengangguk dan kembali ke dalam. Baginya itu urusan keluarga, dia tidak pantas ikut campur. Namun wanita yang datang bersama Martin tidak terima saat Gala dan Aini akan pergi. Dia dengan sengaja mengatakan hal yang tidak mengenakan untuk didengar. Kami datang karena kami masih keluarga. Kenapa Mbak Aini gak bisa memakluminya sih? Mas Martin juga berhak melihat anaknya menikah, ucapnya seolah dia sangat pengertian. Aku tidak butuh dia. Pergilah, balas Gala dengan dingin. Reaksi Gala memancing amarah Martin. Gal, sampai kapan kamu akan bersikap kekanak-kanakan seperti ini? Kamu sudah cukup dewasa. Seharusnya kamu bisa lebih bijak. Bijak? Anda yakin mengatakan itu? Gala menatap papanya penuh amarah dan kekecewaan. Berhentilah bersikap seolah papa yang menginginkan kalian pergi. Pintu rumah itu bahkan masih terbuka untuk kalian. Gala menarik sudut bibirnya saat melihat kegelisahan di wajah wanita yang semakin mempererat gandengan tangannya pada sang papa. Apa Anda bisa melepas wanita ini dan membuatnya angkat kaki dari rumah itu? Tanya Gala dengan nada menyindir. Gala, jaga ucapanmu. Sayalah istri papa sekarang. Dia juga mamamu. Martin membentak. Jelas dia tidak akan melepas wanita bernama Sela itu. Tawa Gala seketika menggelegar. Mama, sudahlah. Jika kalian masih punya rasa malu, sebaiknya pergi dari sini, atau aku harus memanggil keamanan, ucap Gala kali ini dengan nada bicara lebih keras dari sebelumnya. Sudah sayang, sudah, kita pergi sekarang. Aini mengelus punggung Gala untuk menenangkannya. Di dalam rumah, Arina setengah berlari menuruni anak tangga dan menemui Langit yang duduk di sofa. Ada apa kak? Siapa yang datang? Papanya Gala, saut Langit. Apa wanita itu juga datang? Iya, sudah. Seharusnya kita mengundang mereka, Rin. Bagaimanapun Om Martin itu papanya Gala. Tapi Gala gak mau, dan aku tahu apa alasannya. Berbeda dengan kakaknya yang memilih tidak ikut campur, Arina justru bersemangat ingin menemui mereka. Arin, mau kemana? Tetaplah di sini. Langit berusaha mencegah Arina, tetapi Arina mengabaikannya. Aku hanya akan melihat mereka, tenang aja, ucapnya kemudian pergi ke arah ruang tamu. Sesuai ucapannya pada Langit, Arina hanya melihat mereka dari dalam. Namun sosok wanita yang menempel pada papanya Gala membuat Arina terhenyak. Dia wanita yang sama yang berdebat dengan Gala di rumah sakit hari itu. Arina menjadi sangat bingung. Hari itu wanita yang bersama Gala dan terus memohon untuk bisa bersamanya. Tetapi kenapa dia sekarang datang sebagai istri dari papanya Gala? Arina merasa ada yang aneh.
Aini, sebaiknya kamu nasihati putramu. Dia sudah kehilangan kendali, ucap Martin sebelum akhirnya membawa istri mudanya itu pergi dari sana. Kedua tangan Gala mengepal di sisi tubuhnya untuk meredam amarah yang hampir saja meledak andai Aini tidak menenangkannya. Sudah sayang, sudah. Mari kita pulang, ucap wanita itu lembut. Arina hanya menatap saat Gala dan Aini akhirnya pergi. Hingga larut malam, Arina tidak bisa memejamkan mata. Dia sudah mengatur posisi ternyaman untuk tidur, tapi tetap saja matanya sulit untuk terpejam. Pikirannya tertuju pada Gala. Saat ini Gala pasti sedang tidak baik-baik saja. Arina bangkit dari tempat tidur menatap pada Rara yang tidur pulas di sisinya. Gadis itu. Ingin sekali Arina menjambak rambutnya yang panjang. Bisa-bisanya dia menempel pada Gala seperti sekarang. Dia bahkan bukan anak kecil lagi. Kenapa bersikap tidak dewasa ya? Arina kesal dan mencubit lengan Rara dengan gemas. Aduh, Rara menggeliat, menggosok lengannya dengan mata terpejam. Arina menyungkingkan senyum kemenangan. Perlahan Arina menutup pintu kamarnya agar Rara tidak terbangun. Dia ingin memeriksa apakah Gala sudah kembali atau belum. Atau mungkin Gala menemani mamanya sekarang. Arina perlahan menuruni anak tangga menuju kamar tamu di mana Gala seharusnya berada di sana. Gal, lirih Arina sembari melihat ke arah dalam kamar yang gelap. Namun tidak ada jawaban dari sana. Arina berpikir Gala tidak ada di dalam. Dia pun berniat keluar dari kamar itu. Tetapi sesaat kemudian dia seperti mendengar pergerakan dari dalam kamar itu. Sontak Arina memutar badan dan menyalakan lampu dalam kamar tersebut. Di sudut kamar, di bawah kasur, Gala duduk di lantai dengan kedua tangan meremas kepalanya kuat. Arina pun menghampiri dan berdiri di hadapannya. Apa-apaan ini? Apa kamu anak kecil apa? Ucap Arina dengan ketus. Gala mendongak dan menatap Arina sebentar. Pergilah. Aku mau sendiri, ucapnya lirih tanpa tenaga. Jadi seperti ini kamu yang sebenarnya. Di luar saja kamu tampak kelihatan kuat sok jagoan, tapi aslinya melempem, ucap Arina mengejek. Apa maksudmu? Berhenti bicara omong kosong. Arina berbalik badan. Gala mengira wanita itu akan pergi, tapi tidak. Arina malah mematikan lampu kamar itu dan turut duduk di lantai. Sebelah tangan meraih lampu tidur di sisi ranjang dan menyalakannya. Kini hanya cahaya lampu temaram tidur yang menerangi kamar itu. Apa tante ini baik-baik saja? Tanya Arina. Apa kamu melihatnya tadi? Tentu saja. Kalian membuat keributan di rumahku. Aku ingin menemani mama, tapi dia bersikeras menyuruhku pergi. Gala menatap lurus ke depan dengan pandangan kosong. Bukan wanita itu yang kamu pikirkan, tapi tante Aini, ya kan? Gala terhenyak. Bagaimana Arina bisa tahu apa yang sedang ia rasakan? Ia pun menoleh dan saat mata keduanya bertemu, Gala membeku. Di dalam mata itu Gala merasakan sebuah kedamaian. Ini sudah sangat lama, tapi entah kenapa hingga saat ini sorot mata itu masih sanggup mendamaikan hatinya. Arina yang menyadari tatapan Gala padanya kali ini berbeda. Segera mengalihkan pandangannya ke arah lain. Apa aku mengganggumu? Baiklah, aku akan pergi sekarang. Arina akan bangkit dari duduknya, tapi Gala dengan cepat meraih pergelangan tangannya. Arina, apa aku boleh memelukmu sebentar? Arina menatap Gala penuh simpati. Dari matanya jelas terlihat kegelisahan dan pedih yang tak terbendung. Entah sudah berapa lama sakit itu dia pendam seorang diri. Gala butuh seseorang untuk menyembuhkan lukanya. Arina kembali duduk dan mendekap erat Gala dalam pelukan. Tidak ada aturannya laki-laki dilarang menangis, bisik Arina. Ucapan itu sontak membuat air mata Gala menetes tanpa aba-aba.
Malam itu Gala menumpahkan semua kegundahan di pundak Arina, perempuan yang menjadi cinta pertama dalam hidupnya. Pagi hari langit dikejutkan dengan pemandangan yang tidak ia duga sebelumnya. Ada yang harus dia bicarakan dengan Gala, sehingga dia mendatanginya di kamar tamu. Namun bukan hanya Gala yang ia temukan di kamar itu, melainkan Arina juga berada di sana. Di atas tempat tidur, Arina masih terlelap dalam pelukan Gala. Keduanya bicara hingga larut malam, hingga akhirnya kesiangan untuk bangun. Senyum simpul menghiasi bibir langit sebelum akhirnya dia keluar dari kamar itu dan menutup pintu itu dengan perlahan. "Kak, di mana Kak Arina?" Rara mengejutkan langit. Rara kebingungan saat bangun Arina sudah tidak ada di sisinya. "Biarkan mereka istirahat. Kamu sudah mau pulang kan?" ucap langit. Apa? Tapi aku baru bangun." Dan Rara mencoba mengelak dari langit. Tetapi sama seperti Arina, langit melihat gelagat aneh pada diri gadis itu. "Mbak, bukakan pintu untuk Rara, dia akan pulang," ucap langit pada asisten rumah tangganya. Perempuan 30 tahun itu pun mengangguk dan berjalan mendahului Rara. "Mari Mbak," ucapnya dengan sopan. Rara tidak bisa lagi mengelak. Sekarang ia dengan wajah kesal, ia pun mengikuti langkah kaki ART itu. Langit tersenyum kecil sebelum akhirnya kembali ke kamarnya. Sampai di sisi mobilnya, Rara mengentalkan kakinya ke tanah seperti anak kecil yang kehilangan mainan. "Kenapa sih dengan omom itu? Awas saja akan kubalas nanti," gerutunya yang masih kesal dengan sikap dingin langit kepadanya. Dan brak, Rara membanting pintu mobilnya dengan keras sebelum akhirnya melaju pergi meninggalkan kediaman Manggala. Sementara itu di dalam kamar tamu, Gala yang sudah lebih dulu bangun terdiam 1000 bahasa saat melihat wajah Arina yang terlihat tenang di sisinya. Reaksi Arina semalam membuat senyum tipis terbit di bibirnya. Sekalipun terkesan judes dan gemar berkata kasar, Arina adalah sosok yang lembut dan pengertian. Sesaat kemudian Arina perlahan membuka mata. Gala masih di tempatnya, tak berpindah sedikit pun karena Arina tidur di atas lengannya. "Pagi," ucap Gala lirih saat Arina sudah benar-benar membuka mata. Arina menarik sudut bibirnya dan membalas sapaan Gala. "Pagi," suaranya terdengar sedikit serak. Gala tersenyum lebar melihat ekspresi Arina yang tiba-tiba saja berubah. Sepasang mata indah itu membulat sempurna. "Kamu?" Arina bangkit dan melompat dari tempat tidur. Hampir saja dia terjatuh karena gerakannya yang tiba-tiba membuatnya tidak seimbang saat kedua kakinya menyentuh lantai. "Hati-hati Rin, jangan sampai kepalamu terbentur dan amnesia lagi." Gala tertawa di akhir kalimatnya. "Apa yang terjadi? Kenapa aku bisa ada di sini?" Arina menatap Gala serius. Pria itu bangkit dari tempat tidur dengan santai. "Cuma tidur, jangan khawatir," ucapnya. "Kamu gak bohong kan Gala?" Arina menunjuk Gala dengan jarinya. "Sepertinya kepalamu harus diperiksakan lagi ke rumah sakit. Cobalah ingat sendiri siapa yang tidak mau pergi dari sini semalam." Gala meraih handuk dari tempatnya dan masuk ke kamar mandi. Arina mematung di tempatnya mencoba mengingat lagi apa yang sudah terjadi semalam dan bagaimana dia bisa berakhir di ranjang yang sama dengan Gala. Entahlah, desahnya pelan kemudian bergegas keluar dari kamar itu. Di bawah tangga Arina berpapasan dengan langit yang sudah bersiap akan pergi ke kantor. "Kamu sudah bangun?" tanya langit. Dan Arina hanya tersenyum canggung. Sebelum langit mencecarnya dengan banyak pertanyaan, Arina memilih melarikan diri. Namun saat baru saja menaiki anak tangga, ia teringat akan Rara. "Kak Langit," serunya dari atas tangga. Langit pun menoleh padanya. "Ada apa? Kamu butuh sesuatu? Apa Rara sudah pergi?" "Rara pergi pagi-pagi sekali. Katanya ada kuliah hari ini." Langit bahkan berbohong. "Oh, oke baiklah, hati-hati Kak." Langit pun menggelengkan kepala dan pergi. Bodoh, kenapa aku harus bisa tidur di kamar tamu ya? Ada apa denganmu Arina? Arina memukul ringan kepalanya sendiri setelah berendam di air hangat, ingatannya pun kembali.
Semua pembicaraan antara dirinya dan Gala tadi malam, Arina mengingat semuanya. Aku bertemu Sela di luar negeri. Dia dewasa dan pengertian. Arina mengingat lagi saat Gala menceritakan kisah cintanya semalam. Apa kamu masih mencintainya? Itu bukan cinta, hanya sebuah simpati dan rasa kagum. Saat aku tahu bagaimana wujud asli wanita itu, aku hanya sedikit terkejut. Gala menceritakan semuanya, bagaimana hubungannya dengan Sela terjalin, hingga akhirnya wanita itu datang seperti badai yang menghancurkan keluarganya hingga berkeping. Gala beberapa kali membawa Sela ke rumahnya dan memperkenalkan wanita itu pada kedua orang tuanya. Awalnya tidak ada yang aneh. Gala bahkan sudah memantapkan niat untuk menikahi wanita itu, hingga kebenaran Sela terbuka di hadapannya. Hari itu Gala datang ke kantor papanya untuk menemui pria itu. Ada sedikit kendala pada usahanya dan dia harus mendiskusikannya dengan sang papa. Gala baru mulai merintis usahanya sendiri saat itu. Sebagai pewaris tunggal, Gala berbeda dengan pemuda lain-lain di luaran sana. Gala ingin berkembang dengan usahanya sendiri, bukan dengan bayang-bayang nama besar papanya. Namun merintis sebuah usaha tidak semudah yang Gala pikirkan. Saat tengah mengalami kesulitan berkonsultasi dengan papanya, itu adalah jalan yang terbaik. Saat Gala datang, wajah sekretaris pribadi Martin menampakkan ekspresi aneh. Maaf Mas Gala, Bapak sedang ada tamu penting, ucap perempuan itu. Namun entah kenapa Gala merasa sikap sekretaris pribadi papanya itu sangat aneh. Gala pun penasaran dengan apa yang sedang terjadi sebenarnya. Siapa tamu penting yang sedang mengunjungi papanya? Tanpa menghiraukan sang sekretaris yang terus mencoba menghalanginya, Gala mendatangi ruang kerja papanya dan membuka pintu ruangan itu tanpa ragu. Gala mematung di ambang pintu saat menyaksikan pemandangan yang menjijikan di depan matanya. Papanya, pria yang selama ini teramat ia hormati dan banggakan, berada di sofa dengan kondisi nyaris telanjang tengah bergumul dengan seseorang perempuan yang sangat Gala kenal, Sela. Setelah hari itu rasa hormat Gala untuk pria itu menghilang. Bahkan Gala tidak lagi sudi memanggilnya papa. Amarah Gala memuncak saat Martin justru menikahi Sela yang saat itu tengah mengandung anaknya. Gala membawa mamanya pergi dari rumah itu demi kesehatan mental sang mama. Setelah pengkhianatan yang suaminya lakukan, Aini mengalami depresi berat hingga harus dirawat secara intensif oleh ahli kejiwaan. Wanita mana yang tidak hancur saat suaminya berselingkuh dengan kekasih anaknya sendiri? Aini tidak habis pikir jernih hingga berulang kali mencoba melakukan tindakan bunuh diri. Namun beruntung Gala masih bisa mencegahnya. Hal yang paling tidak bisa Gala mengerti hingga sekarang adalah kenapa mamanya memilih mempertahankan hubungannya dengan sang papa. Aini bersikeras tidak mau bercerai. Tok 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 tok. Ketukan pintu membuat lamunan Arina seketika buyar. Rin, aku masuk, ucap Gala yang sontak membuat Arina menyudahi aktivitas berendamnya. Tetap di sana, Gal. Awas saja kamu berani masuk, teriak Arina dari dalam kamar mandi. Namun Gala bahkan sudah berada di dalam. Telat, sautnya menahan tawa. Apa? Arina dengan cepat mengenakan handuk mandinya dan berdiri di depan pintu kamar mandi. Dia akan keluar, tetapi bagaimana dengan handuk itu? Tunggu aku di luar, Gal. Pinta Arina malah berada di balik pintu kamar mandi. Memang kenapa sih? Kita bahkan sudah tidur bersama tadi malam, saut Gala dengan santainya. Arina menjadi malu saat Gala mengatakan itu. Kalimatnya terdengar seperti memiliki makna lain. Refleks Arina membuka pintu dan keluar dari kamar mandi dengan raut wajah kesal. Gak terjadi apapun ya? Jangan asal bicara. Arina berdiri tepat di hadapan Gala hanya dengan jubah mandi menutup tubuh basahnya. Gala bahkan sampai menahan nafas karena terkejut dengan tindakan Arina yang tiba-tiba. Pakai dulu bajumu, atau mungkin akan terjadi sesuatu sekarang, ucap Gala seraya memalingkan wajahnya. Jantungnya berdegup kencang saat ini dan dia sedang berusaha menetralkannya.
Arina menatap pada dirinya sendiri dan baru menyadari apa yang ia lakukan. "Tutup mata!" teriaknya sembari berlari menuju ruang ganti. Gala menghela nafas kasar setelah Arina masuk ke dalam ruangan khusus itu. "Dasar ceroboh," gumamnya pelan menyembunyikan rasa gugup yang tiba-tiba saja menyerang. "Sampai kapan kita akan tinggal bersama tante ini?" Pertanyaan Arina membuat fokus Gala dalam menyetir sedikit terganggu. "Biasakan memanggil dengan sebutan Mama," ucapnya. "Baiklah, Mama." Puas, ketus Arina sesaat kemudian wanita itu menggerutu. "Baru juga 1 hari sudah stres saja aku." "Kamu gak senang tinggal bareng Mama?" Gala balik bertanya. "Bukan gak suka, tapi gimana dengan perjanjian kita?" Arina menatap serius ke arah Gala. Sebelum pernikahan keduanya dilaksanakan antara Gala dan Arina telah terjadi sebuah kesepakatan. Keduanya memang menikah, tetapi tidak akan ada hubungan suami istri seperti pada umumnya. Arina yang memintanya. Semua itu dia lakukan karena memang hingga saat itu hatinya belum bisa menerima Gala hadir dalam hidupnya. Apalagi kehidupan 1 tahun yang dijalani bersama Delon masih meninggalkan sebuah trauma tersendiri untuknya. Gala bisa memaklumi semua itu dan menyetujui syarat Arina. Meskipun tidak ada perjanjian hitam di atas putih, Gala akan terus berusaha menghargai keinginan Arina. Meskipun untuk menjaga janjinya dia harus berjuang melawan perasaannya sendiri. "Ada sofa di dalam kamarku. Aku akan tidur di sana," ucap Gala memberi solusi. "Tapi gimana kalau Mama curiga?" "Mama gak akan curiga kalau kamu mau sedikit bersandiwara." "Maksudnya?" "Ya berpura-puralah di depan Mama. Kalau hubungan kita itu harmonis, bisa." Arina menyandarkan kepalanya dan mendesah pelan. Semua itu akan sulit dia lakukan karena dia bukan tipe orang yang suka berpura-pura. Sampai di kediaman mamanya Gala, mereka disambut hangat oleh wanita itu. Aini bahkan tidak sabar menunggu mereka masuk sehingga ia menyusul ke halaman rumahnya. "Mama, kenapa gak nunggu di dalam?" protes Gala karena cuaca hari itu lumayan terik. "Mama sudah gak sabar mau peluk mantu Mama yang cantik ini." Aini merentangkan tangan dan Arina pun menyambutnya hangat. "Mama baik kan?" lirik Arina sembari mengelus punggung wanita itu. Setelah mendengar semua cerita Gala, Arina semakin ingin memperhatikan wanita yang kini sudah menjadi ibu mertuanya itu. "Kamulah obat Mama sekarang, Arina," ucap Aini mengelus kepala Arina. Gala yang menyaksikan kedekatan dua wanita itu hanya bisa tersenyum tipis. "Lalu aku ini apa, Mah? Penyakit?" Duh, godanya. "Kamu sudah sedikit kadaluarsa, Gala. Mama butuh yang baru." Arina pun tertawa mendengar ucapan Aini yang menurutnya sangat lucu. Berbeda dengan Gala yang menampakkan wajah manyun. "Baru sehari kamu sudah berhasil menggeser tempatku. Apalagi setelah ini," ucap Gala pada Arina kemudian berjalan mendahului masuk ke dalam rumah. "Maaf Arin, kamu jadi mendengar semuanya tadi malam?" Aini meraih tangan Arina dan menggenggamnya erat. "Gak apa-apa, kita keluarga sekarang." Senyum teduh Arina membuat hati Aini semakin tenang. "Baiklah, ayo makan. Mama sudah masak banyak lauk hari ini," ajak Aini yang langsung dipatuhi Arina. Untuk pertama kalinya, mereka makan siang bersama sebagai satu keluarga. Arina merasa sangat bahagia sekalipun hubungannya dengan Gala adalah sebuah kompromi. Namun tidak bisa dipungkiri, lelaki itu memberikan kebahagiaan yang selama ini terenggut darinya. Menjelang malam, Aini masuk ke kamar Gala untuk memastikan Arina tidak kekurangan apapun. "Mama harap kamu betah tinggal di sini, Rin," ucapnya lembut. "Jujur, ini merasa terasa aneh untukku. Tapi aku pasti betah, kan ada Mama. Terima kasih, kamu sudah menerima Gala. Hidupnya sudah sangat kacau selama ini. Mama harap kalian bisa bahagia di masa depan." Arina tersenyum canggung. Tidak menolak namun tidak juga mengiyakan.
Entah hubungan itu akan berlangsung hingga kapan, Arina belum tahu. Di tempat lain, Gala tengah mengecek kafe miliknya. Sempat terjadi kendala saat chef yang bekerja untuknya tiba-tiba mengundurkan diri. Gala pun harus mencari orang baru. Tega banget sih lo ninggalin bini di hari pertama. Tepukan tangan di pundak Gala mengejutkan darinya. Dia adalah Arfan, sahabat lama sekaligus orang yang membantu membuka usaha kafenya. Bentar doang, ngurus karyawan dulu, saut Gala dengan nada santai. Gal, dia cewek yang selama ini lo suka kan? Dia si Arina cinta pertama lo kan? Gala tersenyum tipis. Iya, kenapa? Iri lo? Gua iri kalau dia juga cinta sama lo. Kalau dia cuma terpaksa jadi bini sih, ogah lah gua. Mana enak nih kayak perempuan yang gak cinta sama kita. Sialan lo. Balas Gala dan Arfan malah menertawakannya. Gimana dengan Sela? Tanya Arfan dengan lirih. Gala menatap Arfan tajam. Jangan sebut nama itu lagi. Muak gua. Ya elah Gal, dulu kan lo bucin parah sama tuh cewek. Itu dulu sebelum gue tahu wujud aslinya boneka santet. Gila lo Gal. Matiri lo tuh. Dimah. Gala mendelik dan Arfan pun mengunci rapat mulutnya. Di rumah Arina sudah bersiap akan tidur hingga larut malam. Gala bahkan belum kembali. Aini bahkan sudah berulang kali menghubungi. Namun Gala tidak mengangkat teleponnya. Satu hal yang Aini takutkan adalah Gala masih marah dengan kejadian semalam dan menemui papanya. Aini bahkan sudah berusaha terlihat baik-baik saja agar Gala tidak memperpanjang semuanya atau dia terkena masalah lagi. Aini hanya ingin semuanya berjalan lancar sekarang. Akan jauh lebih baik jika tidak berurusan dengan Martin dan Sela lagi. Arina merasa bosan di kamar Gala, tidak ada yang bisa dia lakukan, tidur pun dia tidak bisa. Apa dia sengaja gak pulang ya? Lirihnya sembari menatap layar ponsel di mana nama Gala tertera di sana. Arina sempat berpikir untuk menelponnya, tetapi pada akhirnya ia urungkan. Merasa jenuh dia pun melihat-lihat isi kamar Gala. Satu buah rak berisi banyak buku menjadi hiasan kamar itu. Jadi dia kutu buku juga. Gumamnya Lirih, tapi dia sama sekali tidak menyentuh buku-buku itu. Karena dia bukan tipe orang yang hobi membaca. Pandangan Arina tertuju pada sebuah figura di lemari. Di sana terdapat foto-foto Gala saat masih kecil. Sekilas wajah itu tidak asing untuknya, karena memang mereka sempat berteman dulu. Arina tersenyum saat melihat Gala kecil yang tertawa dengan dua gigi ompong di bagian depan. Lucu banget sih ucapnya. Pandangan Arina sontak tertuju pada laci meja di sisi rak buku. Apa mungkin dia menyimpan album foto lama di sana? Akan sangat seru melihat Gala pas lagi ingusan. Arina tak sabar membuka laci itu. Akan semakin seru kalau dia menemukan foto aib Gala. Dia akan menggunakan foto itu untuk mengejeknya. Benar saja, di laci ada album foto lama yang tersimpan rapi. Arina meraih benda itu dan membawanya duduk di tepian tempat tidur. Ini akan sangat menyenangkan. Lirihnya sembari membuka halaman pertama. Senyum Arina yang sedari tadi mengembang tiba-tiba saja sirna saat sepasang matanya menangkap hasil tangkapan kamera di album foto itu. Bukan kumpulan foto Gala, tetapi foto-foto dirinya. Loh, bagaimana bisa Gala menyimpan foto-foto ini ya? Arina membuka lembar berikutnya dengan cepat. Setiap lembarnya membuat Arina semakin tercekat. Bukan hanya gambar saat ia remaja. Di sana bahkan ada foto terbaru darinya. Arina menatap dan menutup foto itu dengan segera dan merasakan jantungnya berdegup dengan kencang. Dari mana Gala mendapatkan semua foto ini ya? Dan untuk apa dia menyimpannya? Arina menatap pada lelaki yang berbaring di sofa dalam kamar dengan posisi memunggungi. Setelah mendengar deru mesin mobil Gala memasuki pekarangan,
Arina bergegas mengembalikan album foto milik Gala ke tempat asalnya. Kini dia tengah sibuk bermain dengan pikirannya sendiri. Kenapa Gala punya foto dirinya, bahkan foto yang diambil saat ia masih SMP? Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.